saat ini Ibu akan menjelaskan tentang cahaya menembus benda bening. Ya, Ibu bacakan ya. Cahaya dapat masuk ke dalam rumahmu selain melalui celah-celah, juga melalui kaca jendela yang ada di rumahmu. Kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya matahari. Apabila kamu menutup kaca jendela rumahmu dengan menggunakan karton, maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumahmu. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat menembus benda yang bening. Kenapa cahaya tidak dapat menembus benda yang tertutup rapat? Karena tidak ada akses cahaya untuk melalui benda tersebut. Misalkan kalian menutup gelas atau menutup jendela, tidak akan ada cahaya yang bisa masuk ke dalam ruangan. Ibu punya contoh ya, kalian bisa lihat bersama-sama. Nih, contoh cahaya yang dapat menembus benda bening menggunakan media gelas dan senter. Yuk kita lihat bersama ya. Tuh, kita tuangkan air ke dalam gelas, kemudian kita sorot menggunakan senter yang menyala, kemudian sinarnya akan menembus ke dalam gelas tersebut karena cahaya dapat menembus terhadap benda bening. Ada satu lagi. Nah, contoh cahaya dapat menembus pada celah di sekitar rumah. Nah, contohnya anak ya, misal di rumah kalian dalam situasi pandemi seperti ini harus dibuka jendela, pintu kamar, jendela kamar agar suasana rumah kita menjadi segar karena tidak ada virus yang masuk ke dalam rumah karena cahaya matahari masuk ke dalam celah-celah kecil melalui jendela. Itu disebut dengan ventilasi. Ventilasi harus sehat agar suasana rumah atau keadaan di dalam rumah menjadi sehat ya nak ya. Setiap pagi kalau ada cahaya matahari, ayo mak, kacanya dibuka, jendelanya dibuka, pintunya dibuka supaya cahaya dapat masuk menyinari dalam rumah kita. Paham ya? Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang cahaya, memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, sama-sama kita saksikan video berikut ini ya, biar kalian lebih memahami lagi sifat-sifat cahaya. Selamat datang di kelas Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di kelas Bu Hani. Anak-anak, hari ini materi kita adalah cahaya dan sifat-sifat cahaya. Nah, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Ya, mungkin di antara kalian ada yang teringat pada lampu ataupun pada matahari. Sebenarnya apa sih cahaya itu? Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Sedangkan yang menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya, yaitu benda-benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contoh dari sumber cahaya adalah matahari, lampu, lilin, kunang-kunang, senter, dan api. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Pernahkah kalian melihat cahaya matahari masuk melalui celah di rumah kalian? Iya, cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah tampak seperti batang putih yang lurus kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya.
saja terhalang suatu benda. Nah, ketika terhalang suatu benda tersebut, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, cahaya tidak diteruskan. Hal ini terjadi ketika cahaya terhalang oleh benda opak atau benda yang tidak dapat ditembus. Contoh dari benda opak adalah buku, tembok, meja, dan lain-lain. Kemungkinan yang kedua, cahaya diteruskan sebagian. Nanti Hal langsung ini masuk kesimpulan aja terjadi dari situ. ketika cahaya terhalang oleh benda translusan Soalnya itu udah rangkuman atau ya. benda yang Berarti langsung mampu diloncat ke meneruskan sebagian kesimpulan aja cahaya. ya. Rangkumannya nggak usah Cahaya dibaca mampu kan? menembusnya, Ya udah, berarti tapi teh langsung tidak dikasimpulanin terlalu aja di jelas. sini. Contoh dari benda translusan adalah air keruh dan bohlam susu. Kemungkinan yang ketiga, cahaya diteruskan keseluruhannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan. Contoh dari benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu benda akan terjadi refleksi Bapaknya atau udah ya? pemantulan cahaya, yaitu proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengkilap atau licin. Jadi, pantulan cahayanya akan menuju ke satu arah. Sedangkan pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, misalnya tanah atau air yang bergelombang. Jadi, pemantulan cahayanya akan menuju ke segala arah atau biasa disebut dengan pemantulan baur atau pemantulan difus. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika cahaya merambat melalui medium yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, kita lihat pensil tampak seperti patah kan? Padahal sebenarnya tidak. Hal ini terjadi karena kerapatan gelas lebih besar daripada kerapatan air, dan kerapatan air lebih besar daripada kerapatan udara atau gas. Jadi, cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contohnya yaitu peristiwa terbentuknya pelangi. Selama ini, sinar matahari yang kita lihat tampak berwarna putih kan? Namun sebenarnya sinar matahari terdiri atas Kesimpulan aja. Ya, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami tentang berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Yang terakhir, memahami sifat-sifat cahaya yang dapat menembus pada benda bening. Oke, tadi kita sudah belajar ya. Kesimpulan sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak program acara ini, program belajar dari rumah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan SCTV Langkah Padani. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, dan selalu berdoa semoga kita nanti bisa berkumpul kembali. Wassalam.